Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Firdaus dari kelas PSA. Di sini saya akan mempraktekkan error correction model atau ECM dengan menganalisis pengaruh BOPO dan NPF terhadap NOM pada Bank Unit Usaha Syariah periode 2019 sampai 2023. Variabel Y-nya itu 6, variabel X-nya itu X1 BOPO dan X2 NPF. Langkah-langkahnya yang pertama statistik deskriptif, uji multikolonialitas, uji stasionaritas, uji kointegrasi, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas, model jangka pendek, dan model jangka panjang. Yang pertama kita salin datanya terlebih dahulu. Kemudian kita buka Evius. Create new Evius. Ini work filenya tetap regular frekuensi. Frekuensinya ini kita ganti monthly. Start date-nya ini 2019. 2023. Kita klik OK. Kemudian kita klik empty group. Kemudian kita salin datanya. Kemudian kita akan menguji statistik deskriptif. Kita klik view. Kita descriptive stats, common sample. Kita freeze, kita name, underscore 1, underscore descriptive. Klik OK. Yang hijau ini kita tutup. Kemudian kita view, grab, kita OK. Ini kita simpan terlebih dahulu. Underscore 1, underscore grafik. Kita OK. Jadi ini pengujian deskriptif. Diketahui bahwa nilai MEAN 6 2,12% dengan standar deviasi sebesar 0,51%. Kemudian nilai MEAN BOPO 82,41% dengan standar deviasi sebesar 4,37%. Nilai MEAN NPF 2,95% dengan standar deviasi sebesar 0,45%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai BOPO memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi dibandingkan NOM dan NPF. Kemudian kita ke Evius lagi. Yang ini kita silang. Kemudian kita uji multikoliniaritas. Kita klik view, covariance analyze. Ini kita ganti correlation dan covariance analyze kita n-centang. Layoutnya ini kita ganti single table. Terus kita OK. Kita freeze, kita name, underscore 2, underscore multikolinialitas. Kita OK. Ini uji multikoliniaritas. BOPO
dan NPF memiliki 0,747 merupakan kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara BOPO dan NPF kurang dari 0,9. Kemudian kita ke F-use lagi. Ini kita tutup semua outputnya. Yang pertama kita uji itu yang Y, yaitu yang nom. Kita klik 2 kali. Kemudian kita view unit row test, standar unit row test, level, terus kita oke. Kemudian kita freeze, name, kita namai underscore 3, underscore s, underscore nom, underscore l. Kan ini nilai probability-nya 0,6268. HO, H0, nom tidak stasioner pada tingkat level, dan H1, nom stasioner pada tingkat level. Nom memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,6268, itu merupakan lebih dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan nom itu tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian ini kita lanjutkan lagi uji stasioner pada tingkat first difference. Kita kembali ke F-use. Ini kita silang. Kita view unit row test standar. Ini kita ganti ke first difference dan oke. Ini kita freeze. Kita name underscore underscore 3 underscore s underscore nom underscore f. Kita oke. Ini HO-nya itu 6 tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1-nya 6 stasioner pada tingkat first difference. Jadi D6 itu memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan D6 stasioner pada tingkat first difference. Jadi uji stasioner itu selesai. Nom stasioner pada tingkat first difference. Kembali ke F-use lagi. Ini kita X. Kemudian kita ke BOPO. Kita klik 2 kali. Kita view unit row test, standar unit row test. Ini kita ganti ke level. Kita oke. Kita freeze, kita name, kita namai underscore 3, underscore s, underscore BOPO, underscore l. Oke, kita klik oke. Ini HO, BOPO tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya BOPO stasioner pada tingkat level. BOPO memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,4668
0,08 itu lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjutkan lagi uji stasioner pada tingkat first difference. Kita ke F-use lagi. Ini kita silang. View, unit row test, standard unit row test, first difference. Kita klik OK. Ini kita freeze. Name underscore 3 underscore S underscore foto underscore H0 tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1-nya Bopo stasioner pada tingkat first difference. Di Bopo memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05 maka tolak HO dan disimpulkan di Bopo stasioner pada tingkat first difference. Jadi uji stasionernya selesai pada tingkat first difference. Kemudian klik 2 kali pada NPF. Ini kita juga uji stasioner. Kita klik view, unit row test, standard unit row test. Kita ganti ke level. Kita klik OK. Kemudian kita freeze. Name underscore 3 underscore S. H0 NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1 NPF stasioner pada tingkat level. NPF memiliki nilai probability ADF test besar 0,9615 itu lebih besar daripada 0,05 maka terima HO dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjutkan stasioner pada tingkat first difference. Ini kita ekstruk dulu. View, unit row test, standard unit row test. Kita ganti ke first difference, kita OK. Dan kita freeze, kita name underscore 3 underscore S underscore NPF underscore F. Kita klik OK. Ini H0-nya NPF tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya NPF stasioner pada tingkat first difference. Di NPF memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05 maka tolak HO dan disimpulkan di NPF stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioneritas selesai pada tingkat first difference. Hasil uji stasioneritasnya karena NOM, Bopo, dan NPF tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurious dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Kemudian kita kembali lagi ke F-use. Kalau sudah ini kita tutup semua. Kemudian kita quick. Ini uji kointegrasi. Quick estimate equation. Ini kita tulis NOM
spasi C, spasi Bopo ya. Bopo spasi NPF. Kita klik OK. Kemudian kita cari nilai residualnya, yaitu kita klik rock, make residual series. Ini tetap ordinary. Ini namanya for receipt-nya ini kita ganti ECT. Kalau sudah, klik OK. Ini yang output biru ini kita beri nama model panjang. Ini langsung kita name, nggak usah di freeze. Underscore model underscore panjang. Kita klik OK. Setelah dinamai ini kita boleh tutup. Kemudian kita melakukan uji stasionaritas pada nilai residual ECT. Kita klik 2 kali ECT. Kita klik view. Unit row test. Standar unit row test. Kita pilih ke level. Kita OK. Kemudian kita freeze, kita name underscore 4 underscore keintegrasi. Kita OK. Ini nilai probability-nya. H0, ECT tidak stasioner pada tingkat level, tidak terdapat kointegrasi. Sedangkan H1 ECT stasioner pada tingkat level terdapat kointegrasi. Maka ECT memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,00 itu kurang dari 0,05. Maka tolak HO dan ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM dapat dilanjutkan. Ini kita silang semuanya ya. Kemudian kita quick estimate equation. Kita tulis D 6 spasi T spasi D spasi D NPF ECT min 1 D6 kita klik OK. Kita langsung name underscore model underscore ND. Kita OK. Ini hasil model pendeknya. Kita review lagi.
Kemudian ini kita freeze, kita name underscore 5 underscore model underscore pendek. Kita oke. Kemudian nanti bisa kita tutup. Kemudian kita akan menguji asumsi klasik dari output model pendek. Yang pertama, ini kita klik view. Nih, view. Kemudian residual diagnostic. Kemudian histogram normality test. Nih. Kemudian kita freeze. Kita name underscore 6 underscore normalitas. Kita oke. Uji normalitas ini bisa kita lihat di sini di jar gue dan probability. H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal, maka nilai probability sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka tolak HO dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Dan kita fix lagi. Yang ini hijau ini boleh ditutup. Kemudian kita menguji autokorelasi. Kita klik view, residual diagnostic, serial correlation, LM test. Kita klik. Ini lag-nya ini biar 2 saja, kemudian kita oke. Kemudian kita freeze, kita name underscore 6 underscore autokorelasi. Kita oke. Ini hasilnya. HO tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probability OBSR square sebesar 0,019 atau kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Ini yang hijau kita tutup lagi. Kemudian ini kita akan mencari heteroskedastisitas. Kita view ke residual diagnostic. Kita pilih heteroskedasticity ini. Kita coba yang bersepagan. Kita oke. Underscore 6 underscore heteros skedasticity. Bentar. Ini kita bisa tes lagi menggunakan Harvey ya teman-teman. Yes. Kita view residual diagnostic, heteroskedasticity. Kita pilih yang Harvey.
Terus kita oke. Tuh. Karena tadi itu nilainya kurang dari 0,05, maka kita akan ganti menggunakan metode lain. Jadi saya tadi menggunakan metode Harvey. Kemudian kita freeze, kita name underscore 6 underscore heteroskedastisitas. Kemudian kita klik OK. Nih. Ini HO dalam heteroskedastisitas itu tidak terjadi heteroskedastisitas, H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Nilai probability-nya OBSR square itu sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Kembali ke FUs. Kan kita X. Ini kita buang semua. Klik 2 kali model panjang. Tuh. Ini kita freeze terlebih dahulu. Kita name. Kita beri nama underscore 7 underscore model panjang. Kita oke. Kalau sudah ini bisa kita tutup semua. Kemudian karena ini sudah selesai, kita simpan, kita pilih file ini. Kita save. Ini terserah mau dinamai apa. Ini saya kasih kelompok 4. Saya namai kelompok saya namai UAS ECM. Save. Ini kita pilih yang single pression. Klik OK. Ini sudah tersimpan. Kemudian saya akan menjelaskan interpretasinya di PPT. Ini interpretasi model jangka pendeknya. Persamaannya kita bisa lihat di koefisien. Denom itu 0,0228 plus 0,0132 dikali D bopo plus 0,2760 dikali D NPF min 0,211 dikali ECT min 1 plus UT. Kemudian ini interpretasi modelnya. C, nilai konstanta sebesar 0,022 menunjukkan bahwa ketika D bopo, D NPF, dan faktor error terhadap denom. Kemudian di boponya, nilai koefisien di bopo sebesar 0,013 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam kecukupan modal D bopo akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,013 unit dalam denom dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara D bopo dan denom. Kemudian di NPF, nilai koefisien di NPF sebesar 0,276 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DNPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,276 unit dalam denom dalam periode yang sama. Ini mengidentifikasikan hubungan positif antara DNPF dan denom, di mana peningkatan DNPF cenderung mendorong ke peningkatan denom.
Kemudian ECT-1, nilai koefisien ECT-1 itu sebesar min 0,211 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 21,1% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100 per 0,211 itu sama dengan 4,73 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat. Ini hasil uji T-nya, H0 debopo tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1 debopo berpengaruh signifikan terhadap denom. Kemudian H0 DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, H1 DNPF berpengaruh signifikan terhadap denom. Debopo probability-nya 0,4 lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan debopo berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai koefisien bertanda positif 0,0132 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan debopo terhadap denom merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. Kemudian di NPF, probability-nya 0,25 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan di NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai koefisiennya bertanda positif 0,2760 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DNPF terhadap denom merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. Kemudian ECT-1-nya itu probability-nya 0,04 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Yang artinya, NOM menyesuaikan perubahan dalam BOPO dan NPF pada periode yang relatif sama. Ini hasil uji F-nya kita bisa lihat di probability of statistic. H0, debopo, DNPF, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom secara simultan. H1-nya debopo, DNPF, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap denom secara simultan. Nilai probability of statistic 0,016 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan debopo, DNPF, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap denom secara simultan. Ini koefisien determinasi, kita lihat di adjust R-square. Nilai adjust R-square sebesar 0,123 yang menunjukkan bahwa debopo, DNPF, dan ECT-1 mampu menjelaskan 12,3% atau 0,123 dikali 100 variasi DNPF dan sisanya sebesar 87,7 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ini persamaan model panjang, kita lihat di koefisien. NOM 7,320 min 0,039 kali BOPO min 0,664 kali NPF plus ECT. Ini interpretasi modelnya yang kedua, yaitu C, nilai konstanta sebesar 7,3203 menunjukkan bahwa BOPO dan NPF dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata NOM 7,3203%. Terus kemudian BOPO, nilai koefisien BOPO sebesar min 0,039 menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh negatif terhadap NOM. Semakin besar BOPO, maka NOM akan semakin kecil. Jika BOPO naik 1%, maka NOM akan turun 0,039% dengan asumsi variabel lain yang tidak berubah. Kemudian NPF, nilai koefisien NPF sebesar min 0,6638 menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif terhadap NOM. Semakin besar NPF, maka NOM akan semakin kecil. Jika NPF naik 1%, maka NOM akan turun sebesar 0,6638% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Ini hasil uji T-nya. H0 BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM, H1 BOPO berpengaruh signifikan terhadap NOM, H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM, H1 NPF berpengaruh signifikan terhadap NOM. BOPO-nya
probability-nya 0,0013 itu kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap norm. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,039 menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap norm. Kemudian NPF. Probability-nya 0,000 itu kurang dari 0,05. Maka tolak HO dan disimpulkan NPF berpengaruh signifikan terhadap norm. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,663 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan NPF terhadap norm merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA. Kemudian uji F, ini kita lihat di bagian prop F statistik. H0, BOPO, dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap norm secara simultan. H1-nya BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap norm secara simultan. Probability F statistik 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap norm secara simultan. Ini koefisien determinasinya kita lihat di adjust S square. Nilai adjust R square sebesar 0,743 yang menunjukkan bahwa BOPO dan NPF mampu menjelaskan 74,3% atau 0,743 kali 100. Variasi variabel NPF sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya, norm, BOPO, NPF tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference setelah terdapat kointegrasi sehingga ECM dapat digunakan. Yang kedua, nilai koefisien ECT sebesar min 0,211 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 21,1% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, membutuhkan 100 per 0,211 4,73 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap denom, yang artinya norm menyesuaikan perubahan dalam BOPO dan NPF pada periode yang relatif sama. Yang keempat, nilai koefisien di BOPO sebesar 0,013 adalah short run yang nilai probability-nya 0,4 kurang lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan di BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Yang kelima, nilai koefisien di NPF sebesar 0,276 adalah short run yang nilai probability-nya 0,3 lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan di NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Yang keenam, koefisien BOPO sebesar min 0,039 adalah long run dengan nilai probability 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap norm. Yang terakhir, koefisien NPF sebesar min 0,6638 adalah long run dengan nilai probability 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan NPF berpengaruh signifikan terhadap norm. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.